A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wa nur wa fadla ilma yakhrujuna minal jahdi. Qul hal yastawi lazina ya'lamuna waladzina la ya'lamun innama jazakaru ulul albab. Kepada para pendengar dan pemirsa yang dicintai Allah, karena Allah lebih dulu mencintai kita, karena Allah lebih dulu mengasihi kita, dan karena Allah lebih dulu menyayangi kita. Oleh sebab itu, apakah balasan cinta kasihnya terhadap kita untuknya? Oleh sebab itu, sebelumnya dan sesudahnya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekeliruan yang kami tidak sengaja. Dan di sini saya akan memberikan testimonius spiritus sancti interum, kesaksian di dalam ruh dalam perjalanan hidup saya. Saya perkenalkan, nama saya Robertus Mulyanto, di mana saya tahun 2010 Allah memanggil saya untuk menjadi seorang muslim, tentunya muslim yang sejati. Oleh sebab itu sedikit saya akan utarakan, tidak panjang lebar. Ternyata setelah saya melalui perjalanan yang cukup panjang, setelah saya mendapat hidayah ini, berbagai pencobaan, berbagai penderitaan, tekanan, ancaman, intimidasi telah saya rasakan. Tetapi karena saya sudah mengerti kebenaran, tentunya benar bukan diri saya sendiri, benar untuk pribadi, benar untuk umum, benar untuk hukum, benar untuk agama, benar untuk Allah, benar untuk Tuhan. Saya tidak merasa paling benar, tidak. Semuanya benar. Karena hasil pemikiran manusia, pencapaian akhir pemikiran manusia itu tetap relatif dan tentatif. Nah, bagaimana setelah saya masuk Islam? Ternyata Islam sebagai rahmatan lil alamin. Walaupun berbagai ancaman penderitaan, saya tetap teguh tegak berdiri, laksana berdirinya batu karang, tak rapuh kena hujan, tak lekang kena panas. Ternyata Islam di sini, menurut pendapat saya, Islam itu inya iliyah, mempunyai ilmu tingkat tinggi berbicara Islam. Jadi untuk membahas yang menyangkut tentang Islam, kita tidak mungkin akan melakukannya sebelum melihat hubungan tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa. Punya ilmu tingkat tinggi. Jadi orang yang berilmu ya, dan beriman tentu akan diberikan beberapa derajat oleh orang-orang yang biasa ilmu. Jadi orang yang berilmu itu tidak mudah diadu domba, tidak mudah untuk menghasut, untuk memfitnah, untuk menghina, mencemooh orang lain. Karena ayat ini sudah populer sekali bahwa orang yang diolok-olok itu biasanya lebih baik daripada yang mengolok-olok. Punya ilmu.
ilmu tingkat tinggi. Jadi berbicara agama, apalagi Islam, agama yang paripurna, agama yang akhir, itu sangat luar biasa. Jadi kalau orang memahami tentang Islam, luar biasa. Luar biasa, dapat mencintai seluruh umat Allah yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Disinilah tidak mudah diadu domba. Karena orang yang tidak berilmu itu mudah marah, gitu. Hanya menutupi kesalahannya, memperlihatkan kebodohannya, dan akan rendah derajatnya. Tuh. Yang kedua, S-nya itu sistematis. Jadi Islam itu, Quran itu dari ayat ke ayat, dari depan Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Ikhlas, itu teratur rapi, tidak loncat-loncat, sehingga kesimpulan seluruh hasil pemikiran dapat dipahami secara mudah. Tuh. Yang ketiga kali, logos atau tidak bertentangan dengan hukum logika, ya, sebagai pola untuk menarik suatu kesimpulan. Karena Islam mengemukakan, mengatakan bahwa akal pikiran mempunyai posisi tempat yang cukup istimewa. Karena barang siapa yang tidak menggunakan akal pikirannya dan hati nurani yang fitri, dia akan kehilangan ciri-ciri kemanusiaannya. Bahkan ia akan menjadi laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'ami balhum adol, akan lebih melebihi binatang. Nah, yang keempatnya, hanya andalu, mampu dibuktikan kebenarannya, dan dalam situasi kondisi yang terkendali harus menghasilkan hasil yang sama. Itulah Islam. Jadi Islam itu tidak hanya berbicara hal-hal yang gaib saja, tetapi juga nampak, juga harus dibicarakan. Selain ritual ibadah, juga harus mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya kita sebagai orang Islam mendapat suatu predikat atau gelar khair ummah ya kafah. Ibarat bisa sejajar dengan negara-negara maju. Yang kelimanya M, mulkun, menguasai. Bagaimana Islam waktu 7 abad, dari awal permulaan abad telah menguasai 2/3 dunia. Tapi sekarang bagaimana? Kita bisa merasakan sendiri. Disinilah kita sebagai umat Allah harus satu, berakhlak kepada alam semesta. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik, inayah, hidayah, rahmatnya kepada manusia sekalian. Dan kita yakin dan percaya bahwa beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu yang di alam semesta ini, dijaga, dipelihara, sehingga terjadi suatu keselarasan, keharmonisan antara makhluk-makhluk yang di planet bumi dan makhluk yang lainnya. Terjadi suatu keharmonisan. Disinilah pertama kali kata pengantarnya adalah yang ternyata orang Jawa bilang memayu hayuning bawono.